digitalisasi pendidikan 2021 yang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya 2 pekan terakhir ini. Kedengarannya asik ya, karena memang yang diharapkan dengan terpilihnya Mas Menteri Nadiem Makarim menjadi Mendikbud di awal dulu itu adalah bisa mengantarkan Indonesia dengan wajah pendidikan yang lebih modern, karena latar belakang Mas Nadiem yang sukses dengan platform Gojek, di mana menjadikan ojek itu dengan Gojeknya naik kelas begitu, dan itu juga yang diharapkan publik terhadap sosok Mas Menteri. Jadi kalau bicara tentang digitalisasi pendidikan, ya sudah jelas siapapun menterinya sebetulnya ini adalah masa depan pendidikan Indonesia yang harus dijawab dengan apa yang dilakukan. Pandemi COVID-19 ini membawa kita lebih cepat mempersiapkan diri terhadap tantangan zaman itu. Tidak hanya bagi mereka yang tadi saya katakan berada di daerah yang internetnya nggak bermasalah, bahkan untuk daerah-daerah yang internetnya jelek pun guru-guru, para siswa dituntut untuk bisa beradaptasi, menyesuaikan diri, melakukan proses belajar mengajar secara jarak jauh. Pandemi COVID-19 ini seperti mempercepat ya tuntutan kita untuk mempersiapkan pendidikan yang tentu didukung sepenuhnya dengan kecanggihan teknologi. Walaupun harus kita akui bahwa potret pendidikan di tanah air ini nggak sama. Ada yang memang sudah sangat akrab dengan teknologi, ada yang masih belajar, tapi ada juga yang benar-benar ketinggalan. Tinggal kita mau berpegang yang mana, pemerintah mau memprioritaskan pembangunan ini untuk yang mana. Karena kalau bicara tentang digitalisasi pendidikan, yang kebayang adalah wah, semua sekolah sudah bisa terkoneksi dengan internet, proses belajar mengajar bisa dilakukan tidak hanya di ruang kelas, tetapi seperti sekarang pada saat pandemi nggak ada masalah, mau di rumah juga bahan ajar bisa kita gali ya dengan bank data yang luar biasa, kita bisa akses dimanapun, sistem administrasinya tidak lagi menggunakan cara-cara manual, dan banyak hal lain yang kebayang kalau bicara tentang digitalisasi. Pandemi COVID-19 salah satu yang menjadi problem adalah banyak daerah yang tidak terkoneksi internet, ada juga daerah yang tidak teraliri listrik. Di sisi lain, ada juga masalah lain adalah soal kemampuan dari sekolah dan juga murid untuk melakukan aktivitas digital. Ini tentu ada kaitannya dengan taraf hidup masyarakat. Kalau bicara tahun depan, tentu akan menjadi tantangan yang lebih sulit lagi karena kita masuk resesi. Kita tahu angka pengangguran di tahun ini meningkat, ya, bahkan ada rilis dari BPS Jakarta ini menjadi salah satu daerah dengan tingkat pengangguran paling tinggi. Jadi kalau kita bicara 2021, jumlah orang miskin itu pasti lebih banyak daripada tahun ini. Ini kan saya bicara tentang
kemampuan masyarakat. Ya, jadi kalau masyarakat mau diajak lebih melek teknologi, yang kita tahu teknologi ini mahal, masih mahal ya. Kita internetan itu kan masih mahal di Indonesia ini, biaya membeli kuota itu bisa lebih mahal daripada bayar listrik bulanan. Nah, kembali lagi ke soal masalah yang dihadapi selama pandemi adalah internet, kemampuan masyarakat, sarana prasarana di sekolah yang harus diakui ternyata kita abai selama ini mempersiapkan pembangunan digital, bahkan sama sekali begitu kan pemerintah tidak melakukan itu dalam beberapa waktu kebelakang, dan itu kerasanya pada saat kita mengalami krisis di pandemi COVID-19. Nah, kemudian ada statement yang disampaikan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim bahwa kita akan melakukan digitalisasi pendidikan 2021. Kebayangnya sih tadi, wah gitu ya, dan mengembalikan kepada harapan awal, memang Mas Menteri ini bisa membuat pendidikan kita ini lebih keren. Sayangnya, kalau kita merujuk pada apa sih yang mau dilakukan di 2021 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari 15 triliun, kabarnya hanya akan terrealisasi 3 triliun rupiah saja untuk digitalisasi pendidikan ini. Saya cuma membayangkan 3T itu ya cukup buat apa? Karena beliin pulsa buat siswa aja itu dalam 4 bulan ini dianggarkan 7,2 triliun. Jadi kalau untuk 1 tahun digitalisasi pendidikan dengan 3T, nah ini dari sisi kebijakan anggaran aja kita bisa kebayang ya. Jadi suara yang disampaikan tentang digitalisasi pendidikan sepertinya nggak sewah yang didengar. Dan salah satu yang memang direncanakan adalah uang 3 triliun rupiah itu kabarnya akan dibelikan untuk penyediaan laptop. Jadi sekolah-sekolah akan dikasih laptop, satu sekolah bisa sampai 15 laptop. Tapi apakah ini semua sekolah? Ya tadi tentu sekolah yang juga sudah terkoneksi internet ya. Kapan digitalisasi pendidikan ini akan benar-benar terwujud? Untuk beberapa sekolah yang tadi sudah siap, yang memang tahun depan sudah bisa kita lihat ya sebagai satu prototipe begitu. Tapi kita jangan melupakan banyak sekolah-sekolah lain yang tadi benar-benar belum tersentuh, dan kira-kira apa yang akan dilakukan dengan jargon digitalisasi pendidikan 2021 itu untuk sekolah-sekolah yang benar-benar sangat jomplang gitu ya dengan sekolah lainnya itu. Baik, di luar itu saya lagi-lagi selalu ingin menitipkan satu harapan karena potret pendidikan kita ini beragam. Jadi kalau pendidikan ini akan dibawa ke arah yang lebih modern, setidaknya semua daerah itu sudah sampai pada standar yang sama, sehingga tidak ada perlakuan yang berbeda dan atau bahkan ketinggalan yang lebih jauh lagi dari posisi yang sekarang. Jadi kalau ingin membangun, sebetulnya ini adalah kesempatan bagi Mas Menteri Nadiem Makarim untuk membangun dari pojok. Jadi kalau ingin bicara tentang digitalisasi pendidikan, dari 3 kelompok yang saya katakan, yang sudah siap, yang masih belajar, yang benar-benar enggak, nah mendingan bisa dimulai dengan
memfokuskan diri, memberikan perhatian, menjadi Menteri Pendidikan yang membangun sekolah-sekolah yang hari ini tuh nggak dapat perhatian apa-apa. Itu akan jauh lebih punya dampak karena nanti mereka tidak benar-benar ketinggalan jauh. Karena kalau hanya berfokus pada mereka yang sudah siap, enteng memang, nggak berat. Ngelola sekolah-sekolah hebat yang sudah ada, yang sudah keren fasilitasnya, orang tuanya kaya-kaya, itu nggak sulit. Kita bisa banyak melakukan inovasi. Tenaganya juga nggak repot-repot banget gitu ya. Apapun yang kita bisa, apapun yang kita pikirkan, kita bisa lakukan. Dan itu bisa nampak. Sayangnya tadi, Mas Menteri harus berada dalam posisi untuk semua. Nah, kalau mereka sekolah-sekolah yang sekarang udah established ya, udah mahal gitu, yang ada di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya, mereka pasti akan melakukan pengembangan sendiri. Tinggal dikasih regulasinya aja yang lebih bisa membuat mereka untuk berkembang. Nah, yang harus diopenin itu adalah mereka yang benar-benar tertinggal, yang benar-benar sarana prasarananya aja masih minimalis, guru-gurunya aja masih nggak ada, kalaupun ada perlu di-upgrade. Ada persoalan-persoalan lain yang memang capek ngurusin orang yang nggak punya duit, ngurusin orang yang kurang pinter gitu ya, maaf, kemudian juga berada di lingkungan yang serba kekurangan, itu butuh effort yang luar biasa. Dan bisa jadi capaiannya memang tidak secepat kalau kita berada dalam posisi, saya ingin bicara, kalau ngajarin anak dengan orang tua yang mampu berkorban apa saja untuk anaknya, disuruh beli laptop jenis A, beli, begitu kan, disuruh bikin prakarya apa, langsung gitu kan, dimodalin. Itu tentu berbeda dengan masyarakat yang sama sekali motivasi belajarnya aja masih harus kita tingkatkan. Walaupun memang butuh tenaga ekstra, waktu yang relatif ya mungkin lebih lama, tetapi usahanya itu akan sangat berdampak dan mulia. Dan tadi kita harus mencoba untuk lebih merapatkan kesenjangan yang ada, karena jomplang. Jadi selama pembangunan ini terus ya jomplang, jadi yang oke makin oke, yang tersisi ya dengan kekurangannya sendiri-sendiri begitu. Dan memang kenapa nggak banyak menteri yang menyentuh persoalan plastik? Karena memang ruwet, karena memang butuh ekstra, bukan hanya tenaga, tapi modal, tapi juga nggak cepat gitu ya. Tapi ya kapan? Katanya kan mau dimulai dari kepemimpinan yang sekarang untuk bahkan sudah punya peta jalan ya sampai 15 tahun ke depan. Dimulainya benar-benar harus ya yang klasik-klasiknya itu memang harus disapu bersih. Kalau enggak 15 tahun ke depan pun kita akan menghadapi satu problem yang sama dan ya nggak berkeadilan ya, dan membuat di satu sisi kebijakan pendidikan itu jangan hanya bagi mereka yang siap, tetapi membangun mereka yang tidak siap menjadi siap.